Selamat pagi adik-adik, sebentar lagi kita akan mengikuti kegiatan sekolah minggu pada hari ini ya. Nah, tema yang akan dibahas pada hari ini bukan mauku, melainkan maumu. Waduh, kalian pasti bingung dong ya, apa sih artinya? Nah, jadi arti singkatnya adalah kita tidak boleh memaksakan kehendak kita, tapi kita harus taat sama firman Tuhan, maunya Bapa kita di surga. Tapi supaya lebih semangat dan mengerti, yuk kita simak bersama-sama ya. Sekarang ayo bangun, kita mau memuji Tuhan dengan semangat dan berdoa dan berbicara kepada Tuhan. Selamat mengikuti kegiatan sekolah minggu. Teman-teman, sebelum kita mulai bina iman hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Bapa di surga, puji dan syukur kami ucapkan kepadamu. Berkat kasih-Mu yang melimpah, kami bisa kembali berkumpul saat ini untuk mengikuti bina iman. Hari ini kami ingin meneladani kisah dan kasih-Mu melalui firman yang akan kami dengarkan. Berkati acara bina iman hari Minggu ini ya Bapa, supaya bisa berjalan dengan lancar, supaya apa yang kami dapatkan, firman yang kami pelajari tidak hanya berhenti di sini, tapi bisa kami amalkan di dalam hidup kami masing-masing. Kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami yang saat ini belum dapat bergabung bersama kami, khususnya mereka yang sedang sakit. Mohon Tuhan jamah dan berikan kesembuhan bagi mereka. Demikian doa yang kami panjatkan, kami satukan dengan pengorbanan Yesus Kristus yang hidup bersamamu dalam persatuan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Bapa, Putra, Kudus. Amin. Dadah. Halo adik-adik, kembali lagi dengan Kakak Lona yang akan sharing iman tentang judul kita kali ini, yaitu Bukan Mauku, Tapi Maumu. Sebelumnya, ayo kita sama-sama nonton sebuah video tentang firman Tuhan yang akan dibawakan hari ini ya. Selamat menyaksikan. Halo adik-adik semua, jumpa lagi di acara Ayo Bergembira. Komik Yesus kali ini kita akan menyaksikan kisah Yesus dimuliakan di atas gunung. Nah, untuk itu mari kita saksikan kisah Yesus dimuliakan
di atas gunung. Suatu hari, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes ke atas sebuah bukit yang tinggi. Mereka naik, dan terus naik ke puncak bukit yang tinggi itu. Dan di sana, di atas puncak bukit yang tinggi itu, mereka berdoa. Pada waktu Yesus berdoa, wajahnya mulai bersinar. Mukanya menjadi terang seperti matahari. Petrus, Yakobus, dan Yohanes melihat wajah Yesus bersinar. Pakaiannya pun mulai bersinar pula. Pakaiannya menjadi putih seperti salju yang mengkilat. Cahaya kemuliaan dari surga yang membuat wajah dan pakaian Yesus bersinar. Petrus, Yakobus, dan Yohanes hampir-hampir tidak sanggup memandang cahaya kemuliaan yang menyilaukan itu. Lalu mereka melihat dua orang lagi di atas bukit. Kedua orang itu bersama Yesus. Mereka berbicara dengan Yesus. Cahaya kemuliaan dari surga juga menyinari mereka. Kedua orang itu ialah Musa dan Elia. Dahulu Allah mengangkat Musa dan Elia ke surga. Petrus berkata, "Ya Tuhan, perkenankanlah kami mendirikan 3 buah kemah. 1 untukmu, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tetapi pada saat itu juga awan yang menyilaukan turun ke atas bukit. Awan turun ke atas kepala mereka dan menyelubungi mereka semua. Sebuah suara terdengar dari awan itu. "Itulah suara Allah," kata suara itu. "Inilah anakku yang kukasihi. Dengarkanlah dia." Petrus, Yakobus, dan Yohanes ketakutan di bawah awan. Dan mereka takut ketika mereka mendengarkan suara Allah. Mereka rubuh. Mereka menyembunyikan wajah mereka dengan tangan mereka. Setelah beberapa saat, Yesus datang menjamah Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Kata Yesus, "Janganlah takut." Petrus, Yakobus, dan Yohanes mengangkat kepala, dan mereka melihat Yesus. Ia sendirian. Musa dan Elia sudah pergi. Sinar kemuliaan dari surga sudah lenyap. Mereka sendirian bersama Yesus. Petrus, Yakobus, dan Yohanes memikirkan hal-hal ajaib telah mereka saksikan di atas bukit. Mereka telah melihat Musa dan Elia, dan mereka telah mendengarkan suara Allah. Nah, demikian kisah Yesus episode Yesus dimuliakan di atas gunung kali ini. Dan jangan lupa untuk mensubscribe, share, komen, dan like channel Hidup TV. Dan jangan lupa ya, sebarkan kepada teman-teman kalian tentang berita kebaikan ini. Dadah. Nah, adik-adik sudah menyimak videonya tadi kan? Firman Tuhan kali ini mengenai peristiwa Tuhan Yesus dimuliakan di atas gunung. Adik-adik pasti sudah banyak yang familiar dengan peristiwa ini kan ya? Ketika berdoa tadi, tiba-tiba muka Tuhan Yesus dipenuhi cahaya terang. Lalu muncul juga Nabi Musa dan Nabi Elia, dua nabi besar di Perjanjian Lama. Dalam peristiwa ini,
Allah Bapa yang menyampaikan pesan bahwa Tuhan Yesus sama-sama merupakan tokoh besar, bahkan lebih besar dari Nabi Musa yang memimpin bangsanya dari Mesir, dan Nabi Elia yang terkenal banyak melakukan mujizat. Kita juga mendengarkan bahwa Allah Bapa berkata, yang juga didengarkan oleh para murid Yesus, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan, dengarkanlah dia." Adik-adik, seringkah kalian mendengarkan apa yang Tuhan inginkan kepada kita? Apa kita lebih sering meminta Tuhan mendengarkan doa, permintaan, dan kemauan kita? Bisa jadi keinginan Tuhan kepada kita itu sebenarnya hal-hal yang sederhana. Contohnya, Tuhan ingin kita lebih sering berdoa kepadanya, bicara kepadanya, ngobrol dengannya seperti kalian ngobrol dengan teman-teman kalian. Bisa juga Tuhan ingin kita lebih sering membaca firman-Nya di kitab suci, mencari tahu hari demi hari apa yang Tuhan ingin katakan kepada kita. Dan satu lagi, bisa jadi Tuhan ingin kita mulai lagi rajin datang ke gereja atau sekolah minggu, bersama-sama umatnya merayakan Ekaristi atau bersama-sama memuji namanya. Dalam kehidupan sehari-hari, Tuhan juga menghendaki kita mendengarkannya lewat utusan-utusannya. Misalkan lewat papa mama kita. Tuhan ingin kita lebih mendengarkan apa yang papa mama bilang, tidak membantah nasihat baik yang disampaikan orang tua kita. Tuhan juga mau kita mendengarkan keinginannya untuk menyebarkan kabar gembiranya kepada orang-orang lewat perkataan, perbuatan, dan perilaku kita yang penuh kasih. Adik-adik, menaati dan melakukan kehendak Tuhan memang tidak mudah, tapi percayalah bahwa Tuhan memampukan kita dalam melakukan firman-Nya kapanpun, dimanapun, dan kepada siapapun. Percayalah, Tuhan ingin hal terbaik terjadi dalam hidup kita. Jadi, apakah adik-adik siap mendengarkan dan menaati firman Tuhan? Sampai jumpa di sharing iman selanjutnya ya adik-adik. Terima kasih sudah menyimak dan Tuhan berkati. Dadah. Yes,
Selamat pagi adik-adik. Saatnya kreativitas, kita buat candy box yuk. Bahan yang dibutuhkan: karton 2 warna, beda warna ya, jangka, pensil, sedotan, aneka permen, dan tutup gelas nih yang bentuknya cembung. Yuk kita buat. Langkah yang pertama kalian lakukan adalah kalian buat 3 lingkaran yang berbeda ya. Nah, bentuknya seperti ini nih. Lalu setelah itu kita gunting. Nah, setelah saya gunting seperti ini ya, seperti bentuk kepala Mickey Mouse. Kita buat kupingnya ya, kita tempel kupingnya. Nah, ini sudah ditempel. Nanti kamu bisa tempel pakai double tape juga bisa, yang biasa juga bisa ya. Nah, selesai ditempel, tutup gelasnya kita kasih lem. Pakainya lem uhu ya, lem yang seperti ini atau lem tembak, supaya bisa menempel. Kemudian taruh permennya di dalam dan kita tutup. Nah, seperti ini nanti. Permennya bisa lebih banyak ya. Nah, kalau sudah seperti ini, sudah selesai. Nah, ambil sedotan. Kalian tempel. Di bagian belakangnya. Kalau kurang lekat ya, kurang rekat, kalian bisa pakai selotip ya, di bagian belakangnya ditambahin selotip. Nah, ini udah selesai. Lalu kita berikan pita hiasannya. Boleh di atas kepala atau juga boleh di bagian bawahnya. Nanti ini bisa kalian pakai nih kalau ada acara ulang tahun. Bisa kalian pakai, kamu isi dan kamu bisa bagi-bagi ke teman-teman. Nah, sudah jadi deh. Cantik ya? Oke, selamat mencoba. Hai teman-teman, sebelum kita akhiri Bina Iman hari ini, yuk kita berdoa dulu. Nama Bapa, Putra, Roh Kudus, amin. Bapa di surga, terima kasih kami sudah memuji dan memuliakanlah nama-Mu. Kami juga sudah belajar dan mendengarkan firman-Mu. Semoga kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman yang dibimbing oleh-Mu. Berkati kami agar hidup kami penuh dengan kasih sayang, kegembiraan, dan jauhkanlah seluruh keburukan dan hal-hal negatif. Sertai dan jagai kami ya Tuhan supaya sehat selalu. Terima kasih Bapa. Kami tutup Bina Iman hari ini. Amin. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di Bina Iman selanjutnya. Bye. Nah, adik-adik, jadi bagaimana nih? Sudah jelas dong ya, maksud dari bukan mauku, tapi maumu. Iya adik-adik, jadi kita anak-anak Tuhan hendaknya menurut maunya Tuhan. Karena Dia tahu mana yang baik buat kita. Nah, terus bagaimana dong caranya biar kita tahu mana yang baik buat kita? Nah, kita bisa lewat dari guru-guru maupun orang tua kita. Nah, misalnya pada saat kita disuruh orang tua kita untuk belajar, namun kita sedang asik bermain game. Nah, kita harus langsung berhenti bermain game dan langsung belajar, karena belajar itu penting. Contoh lainnya, misalnya kita sedang berlari-lari, kemudian orang tua kita menasihati kita untuk berhenti berlari, dan itu harus langsung kita dengarkan. Kita langsung berhenti berlari, karena kalau kita berlari-lari itu beresiko untuk melukai kita. Entah itu kita jatuh, maka kita harus dengerin perkataan orang tua.
Nah, jadi yuk kita belajar dengan penuh semangat dan taat mengikuti maunya Tuhan Yesus yang menjadi pelaku firman. Nah, kakak belajar, adik-adik pun juga belajar. Kita belajar bersama-sama ya. Oke deh, sampai jumpa di minggu depan. Dadah. Show that you believe, doing exactly what the Lord commands, doing it happily. Action is the key, do it immediately. Joy you will receive. Obedience is the very best way to show that you believe. And you spell it submit.